kelompok 5. Di sini kami akan mewawancarai salah satu UMKM yang ada di Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini kami mempunyai tugas untuk mewawancarai salah satu UMKM yang ada di Kabupaten Bekasi. Di sini saya dengan Lena Amelia dan teman saya Alfa Alfia. Dan saya Pak, kenalin Nina Sumirna. Baik, perkenalan dari saya sudah. Sekarang izin untuk memperkenalkan diri Pak. Perkenalkan, nama saya Sudarso, biasa dipanggil Darso. Saya salah satu owner dari Avocado Indonesia. Terus apa lagi? Kapan Bapak memulai bisnis ini? Avocado Indonesia didirikan di tahun 2019. Ya, kalau hampir sekarang udah jalan ke 3 tahun. Di 3 tahun 2019. Terus kemudian pada awal Bapak mulai pertama kali membuat usaha ini, siapa aja yang menjadi anggota untuk membuka usaha ini? usaha ini didirikan kita bertiga awalnya, teman-teman juga rekan-rekan kerja dulunya sama rekan-rekan sekolah. Bertiga, saya sendiri, terus satu lagi Anwar, sama satu lagi sama Rahmi. Yang bertiga dan berjalannya itu, dan sekarang masih sih komunikasi untuknya. Jadi untuk yang dijalani di sini saya yang hafal semua, yang dua kayak media dan lain-lain yang ikut ambil tadi. Kalau untuk di operasional ini di saya yang kulit. Kemudian untuk usaha avocado ini beralamatkan di sini saja atau ada cabang yang lainnya? Untuk sementara kita baru satu cabang. Waktu tahun lalu sempat kita buat cabang di Kedasi, tapi ada sedikit ini loh agak kurang sama, jadi kita sempat buka 2 cabang di sini sama di Kedasi. Baik, kalau untuk sekarang jumlah anggota karyawan yang ada di sini berapa? Untuk karyawan sementara kita satu yang standby karena kita operasional di jam 10 nyampe jam 9 malam. Untuk karyawan 1 orang di sini dari mulai prepare sampai tutup dia ya. Untuk jam kerja di sini kita mulai dari jam berapa ya Pak? Jam kerjanya kita jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Iya, personalnya. Tapi kalau kita ngobrol aja. Tanya. Terus untuk produk pemasarannya Pak, produk apa aja sih yang dijalankan dalam usaha avocado ini? Jenis-jenisnya gitu apa aja? Avocado konsen di Avocado Indonesia ya. Kenapa? Kita di produk alpukat, terutamanya di alpukat, bahan baku utamanya ada alpukat. Untuk varian rasa ada beberapa varian rasa, itu dari mulai ada kopi, ada tape, ada coklat, ada keju, ada Milo, ada Oreo, ada es krim. Ada yang original, produk original. Kalau yang ada berapa ya? 10 atau 13 atau 15 varian rasa. Terus produk unggulannya yang mana ya Pak? Sebenarnya produk unggulannya, karena basicnya semua alpukat. Ada yang tanpa alpukat, itu mangga sama strawberry mix. Strawberry sama mangga. Kita semuanya pakai bahan-bahan pure dari buah asli. Jadi dari mangganya, mangga juga asli, bukan esen ya. Avokatnya juga kita tanpa esen, avokatnya juga alpukat mentega khusus buat ini. Karena jenis alpukat juga ada banyak. Ya. Kalau tadi unggulan yang paling produk unggulan yang paling ini ada sih beberapa, diantaranya ada cheese Nutella. Nutella sendiri juga baru itu, terus ada juga kopinya, ada tape, peyem kalau ya, banyak ya. Iya. Dan beberapa sebenarnya karena basicnya alpukat kita hampir semua. Jadi iya. Terus kalau boleh tahu ya Pak, tahapan dalam proses pembuatan produk itu apa ya? Dalam Maksudnya tahapannya gimana? dari awal cara pembuatannya gitu. Prosedurnya. Iya. Kalau prosedurnya kita dari bahan alpukat, ada komposisinya ya, yang di ini. Alpukat sendiri kita komposisinya ada susu, terus ada creamer sama udah sedikit, udah 3 varian itu. Paling tinggal tambahin topping. Terus untuk pemasarannya ya Pak, bagaimana cara menarik customer untuk membeli produk apa ini? Untuk awal kita face to face ya, jadi jadi mulut ke mulut. Ya. Jadi apa dilihat, karena paling kita dibantu dari Facebook, dari WhatsApp, dari media sosial lah, dari Instagram. Kita juga ada Instagramnya Avocado Indonesia, dan dari itu sih media itu yang
pemasaran. Sama dari grup-grup kayak misalkan karena saya tinggal di perumahan, ada grup perumahan tuh kayak grup istri yang kita bakal jual beli di mana itu. Sama ini yang XB bukan beda yang selebaran itu kita di awal itu kita bikin selebaran dibagiin. Iya. Sekarang kadang ada promo, kadang apa promo kan dulu ada makanannya, jadi promo dipakai makanan. Sekarang juga ada cake nya sebenarnya, cuman udah habis tadi gitu. Selain avocado juga ada jualan kayak gitu. Ada, kita ada beberapa varian selain minuman, ada makanannya, diantaranya cake slash sama meal crepes. Terus ada puding salad, ada kelapa tart, ada kentang mustafa. Jadi ada beberapa varian, cuman Cuman yang lebih concern di avocado ini ya Pak. sebenarnya enggak tiap hari kita jualan itu, cuman hari ini itu karena hari Minggu saya jualan di pasar di depan. Kalau udah habis kalau cake-nya, jadi kalau avocado saya beli di sini. Oh, kalau misalkan boleh tahu berapa sih harga yang ditawarkan untuk produk avocado ini? Untuk harganya mulai dari 15.000 untuk yang original. Kalau yang varian rasa berbeda-beda, ada yang dari 20 sampai 28. Paling mahal tuh 28.000. Itu udah di mix. Semua Rasa dua, yang di mix dua, misalkan Nutella sama Oreo, cheese Nutella atau Milo Oreo. Dua varian rasa. strategi dan rencana Bapak dalam usaha ini tentang untuk memenangkan ada persaingan ada nggak Pak? Sebenarnya kalau untuk dunia persaingan, kalau untuk avocado sendiri nggak terlalu banyak, nggak kayak yang Iya. lain-lain. Karena kan satu kita konsum di jualan avocado, Ya. karena buah alpukat kalau misalkan ya termasuk orang yang kadang yang ada yang suka alpukat, ada yang nggak semua masuk itu, karena kayak gimana lagi mungkin semua orang suka itu. Tapi kalau alpukat ada beberapa yang memang khusus suka, kayak durian lah. Durian kan orang nggak semua orang suka durian. Iya. Karena kita kalau persaingan kita nggak terlalu ya, kita jalani dengan apa adanya aja sih. Kalau yang penting kita optimis aja. Kalau dikali-kali orang pasti ada. Yang namanya bisnis ya Pak. Pak kan Bapak mulai dari tahun 2019 kan kita sempat COVID tuh Pak. Apakah itu berpengaruh ke dalam pemain atau Itu pengaruh karena kan semuanya berimbas ya semenjak COVID itu, karena ya namanya COVID orang jualan apa, tapi ada sisi baiknya ketika orang tahu kan, dan alkohol juga ada manfaatnya banyak kan, selain buat yang diet, lemak jenuhnya kan bagus untuk diet, terus emang sehat, dan kita juga tanpa gula kan, jadi ngeliatin gimana caranya masnya dari creamer saja, biar orang kayak gula dikurangi lah sedikit. COVID agak berpengaruh, tapi kayak ada plus minusnya lah. Plusnya kita masih bisa jalan online, misalkan di antar DO seperti apa itu masih kita layani. Tapi kalau untuk off yang kunjungan offnya lumayan. itu sangat berpengaruh ke Ya semua keuangan itu. Ini kan Pak kalau misalkan dari usaha kan pasti ada naik turunnya kan ya. Nah kalau misalkan ada nggak sih Pak cara untuk kayak biar tetap stabil kan gitu? Ada beberapa cara mengatasi turun dan naik. Sebenarnya kita menunya itu tidak banyak. Untuk di awal kita nggak langsung 15 menu varian. Di awal jadi kita bertahap, misalkan di bulan ini, di semester ini kita cari menu baru. Nah, kayak yang cake-nya juga untuk antisipasi, misalkan orang kan ada titik jenuhnya orang Iya. beli itu nih, dikasih varian yang lain untuk apa? Berinovasi dengan Berinovasi. menu baru. Untuk ini Bapak untuk avocado Indonesia ada nggak sih Pak kelemahan dari produk ya? Oh, kalau produknya ada, karena buah alpukat kan tidak buah semua musim ya. Iya. Karena kan ada musiman gitu loh, ada musim tertentu di bulan-bulan tertentu itu ada sisi ininya ada kurang, karena buahnya tidak setiap hari, setiap musim tuh ada itu. Dan kayak mangga juga sama, nggak setiap musim juga ada, apalagi saya pakai mangga gedung sama. Kalau stroberi juga sama sebenarnya, nggak setiap musim. Cuman untuk antisipasi itu kita jalanin kayak sekarang kan ada frozen ya. Iya. Nah, kita antisipasi pakai frozen. Semua buah-buahan di frozen kan, nah ketika panen raya atau apa kita stok banyak untuk frozen, untuk antisipasi ketika ada di bulan-bulan tertentu yang memang tidak ada bahan baku atau ada bahan baku tapi dengan harga yang mahal. Karena kan kita nggak mungkin tiba-tiba naikin harga jual, atau misalkan tadinya 15.000 jadi 20.000 kan akan berpengaruh ke pembeli kan. Apa peluang dari yang Bapak diriin ini, peluangnya apa sih Pak gitu buat kedepannya? Oh, karena kenapa saya dari ini peluangnya satu, saya konsepnya tidak ada
jarang ya orang yang mendirikan khusus minuman yang bawa alkohol kan. Mungkin ada kayak beberapa dulu kan ada Sultan sebetulnya Sultan terus apalah. Saya sebelum itu juga udah survei oh dengan rasa segini harga segini ketika saya bikin oke lah saya bisa untuk bersaing walaupun ini terhitung orang mungkin lebih agak mahal ada di segi harga tapi saya bisa itu dari segi kualitas rasa sama kualitas saya. Kalau untuk nama avocado Indonesia ini terinspirasinya bagaimana ya Pak? Oh ini sebenarnya biar orang tuh mudah diingat avokat Iya. avokat kan sebenarnya di bahasa Inggris avokat kan Indonesianya saya dari kayak terinspirasi dari yang ST Indonesia terus kenapa orang pakai avokat Indonesia biar orang gampang oh ya branding saya segini ketika orang lihat gambar avokat aja udah tahu oh brand saya itu. Berarti Bapak kalau misalkan pas jualan itu langsung di tempat ini atau Sebelumnya saya nggak langsung di sini, sebelumnya saya pakai gerobak di depan, di kecil dulu. Iya, dari pakai gerobak berapa bulan saya jalan itu, terus ada tempat yang ini, terus saya desain ini sama teman-teman dari saya. Jadi orang bisa nongkrong, bisa kerjain. Tugas lah kalau misalnya. Ada beberapa anak mahasiswa juga yang ada di sini, yang di Lamas itu ada, kampus di Lamas ada, jadi bangsa juga. Kemudian Pak, kan saat kita mungkin mengalami penurunan gitu ya, apa sih yang membuat Bapak tuh untuk terus melakukan usaha ini gitu, motivasinya? Kalau yang namanya usaha ada fluktuatif ya, naik turun. Kalau untuk itu ya kuncinya sih kita harus sabar jalan, karena nggak mungkin orang jualan 1 bulan atau langsung buka itu langsung ramai. Saya juga di awal nggak mungkin langsung ramai dalam sehari bisa berapa, harus tembus berapa itu jalani. Dan saya sih berprinsip saya punya baca-baca di dunia bisnis. Dia melewati kuartal pertama itu di 5 tahun pertama. Itu usaha misalkan yang jalan ya kita jalani, kalau misalkan itu ya kita stop ganti haluan semuanya. Yang pertama saya target saya 5 tahun. Kalau boleh tahu Pak, dari sepanjang Bapak bikin avocado ini sebenarnya omset yang paling besar Bapak pernah Kalau dapatkan? omset sih saya nyampe ada sih nyampe 50 nyampe 60 cup sehari. Tergantung sih karena kan fluktuatif penjualan nggak tiap hari. Kalau rata-rata ada yang 30 cup. Makanya kalau misalkan kita naik lagi turun, kayak inovasi kayak cake tuh, jadi ngebantu untuk misalkan biaya operasional yang harus kan kalau biaya operasional dan lain-lain itu stuck ya, nggak bisa diganggu harus sekian. Makanya harus ganti inovasi apa, ada makanan, ada yang masih nyambung dengan misalkan minuman ini lah. untuk target Bapak ada nggak sih Pak dari perharinya harus kejual berapa gitu atau Target ada. Kalau untuk target sendiri ada, karena kan kita ngitung pos pengeluaran ya, dan sebulan harus berapa, jadi sehari ya kita harus berapa, misalkan sehari harus ngeluarin berapa ratus ribu untuk karyawan, operasional dan lain-lain. Kita harus ada target minimal di atas 15 cup, 10 cup minimal. Dan kalau misalnya dalam sehari itu Pak, misalnya target perharinya tuh 15, tapi kalau misalnya tidak sampai 15 itu bagaimana Bapak? oh, karena itu kita kan nggak tahu ya. Kalau misalkan kita punya target, tapi soal hasilnya itu kan kita udah, yang penting kita ikhtiarnya itu perkara. Tapi kalau misalkan ini ada di hari-hari tertentu, misalkan yang misalkan hari ini sekarang dapat 10 nih, ternyata besok 20, kita nggak tahu. Iya, karena kita nggak tahu. Itu aja sih, kalau saya tapi tetap diusahain mencapai target, tapi kalau enggak ya itulah rezeki yang saya ada. Untuk saat ini siapa sih yang menjadi pesaing dari avocado? Untuk saat ini sih sebenarnya untuk pesaing yang dengan produk yang sama nggak ada, tidak ada. Paling agak ini ke jus kali ya, karena orang mandangnya ini apa sih kayak jus gitu kan, sebenarnya bukan jus, paling pesaingnya agak ke jus, tapi saya juga bukan dianggap pesaing sih kalau kayak gitu. Partner aja, oh ya mungkin ya, karena kan beda jus sama alpukat kaca kan beda base apa, walaupun basicnya sama cuman rasanya akan beda, karena kan gitu. Paling enggak saing di sini sih nggak ada untuk daerah sini ya. Kalau kayak kan sekarang lagi maraknya apa namanya smoothies ya kan, nah itu jadi pesaing juga nggak Pak? Sebenarnya sih enggak terlalu. Saya enggak mengalami itu, karena kan dari yang harian sama aja sama dari yang enggak berpengaruh sih. Terus ya Pak, selama menjalankan usaha ini ya, pernah nggak Bapak dikomplain sama customer gitu? Ada beberapa. Kalau untuk komplain masalah ini, ada beberapa misalkan
kayak dari rasa ya, misalnya Iya. kemanisan atau apa, karena kita nggak ya, karena customer tuh beda-beda, ada yang suka manis, ada yang enggak. Enggak. Nah sedangkan SOP kita misalkan nerapin udah sekian gram nih untuk ini ya udah, cuma kadang ada yang macam mas kurang manis sedikit, oh nah paling solusinya ketika customer itu pesen lagi, Ya. kita udah tandain oh orang ini sukanya manis gitu. Apa tidak menambahkan itu kayak misalnya di menunya atau less sugar? Oh ada. Kalau misalkan kita yang di online, kan ada kita online kan ada di Gojek ya, Shopee Food, GoFood sama GoFood. Itu kita ada menu less sugar atau misalkan less es. Baik Pak, itu saja yang dapat kami tanyakan ke Bapak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Ya, istirahatnya. sama-sama. Semoga sukses kuliahnya. Akhirnya sangat Ya. Itulah hasil wawancara dari kelompok kami bersama salah satu UMKM di Bekasi. Terima kasih ya yang sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk cobain avocado Indonesia ini.